Semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini mungkin pertemuan pertama ya dengan aku. Mungkin kemarin sudah apa namanya sudah belajar terkait fundamental sama Mas El terkait directory. Kalau mungkin kita ini belajar kemarin ya terkait directory dan fundamental Linux gitu ya. Nanti untuk di sesi ini mungkin kita akan melanjutin pembahasan kita yang kemarin gitu ya teman-teman. Tapi sebelum masuk pembahasan kemarin, mungkin aku perkenalan dulu ya teman-temannya bagi yang belum kenal, gitu ya. Karena aku juga nggak begitu terkenal, gitu ya. Jadi perkenalkan, namaku Ibnu Islamnya Rahab ya. Di sini pengalaman kerjaku mulai dari tahun 2020 itu sampai dengan 2024 itu sebagai DevOps. Jadi dan terakhir ini menjabat sebagai lead di Privy. Nah ini menggantikan Mas El sebenarnya gitu. Jadi dulu itu aku apa namanya sebagai koleganya Mas El di Privy sebelum Mas El keluar gitu ya. Kayak gitu. Terus aku juga punya beberapa sertifikasi ya teman-teman gitu. Ada ACE dan juga CKA dari Linux Foundation gitu ya. Jadi di sini bukan bermaksud bragging ya teman-teman ya, tapi supaya teman-teman juga bisa ikutan sertifikasi gitu ya. Jadi jangan dianggap sertifikasi itu satu hal yang sulit gitu ya, nggak terlalu sulit juga. Asal mau mengerjakan sebenarnya bisa dicapai gitu dan ada waktunya. Gitu ya, bukan gitu ya Mas El ya. Ya, benar Oke. banget. Ya, aman-aman. Kita kayak pernah ada program yang 1 tahun lulus 5 sertifikasi ya, bareng-bareng dulu satu tim. Betul, Bisa-bisa betul. aja sebenarnya, kalau Bisa-bisa aja niat gitu. sebenarnya. Kalau niat Ya, sebenarnya bisa-bisa aja gitu ya. dilanjutkan gitu. Ya, di kantor Privi dulu kita salah satu di tim itu kita punya satu program 1 tahun 5 sertifikasi per orang. Kalau ada yang niat gitu ya. Ada beberapa Betul. yang jalur gratisan, pakai voucher, ada yang jalur berbayar gitu ya. Betul, betul Mas, betul Mas. Ada yang udah banyak lah di teman-teman. Jadi kita juga punya program kalau di Privi itu dulu dari zamannya Mas El itu setahun berapa sertifikasi nanti Mhm. ada hasilnya ya Mas ya. Ada Ya, modelnya masuk grading atau apa gitu ya. Oke, mungkin itu dulu peran dari aku ya. Oh ya teman-teman juga bisa meng-add aku di sosial media. Jadi usernameku Ibnu Islami. Teman-teman bisa add aku di Telegram, mau di LinkedIn ataupun di sosial media lainnya gitu ya. Jadi sama aja. Dan mungkin nggak seperti kemarin Mas El mungkin ya lebih banyak bahasa Inggris ya. Mungkin nanti ini lebih banyak bahasa Indonesia dan juga mungkin nanti sedikit-sedikit mungkin kita akan coba uh, apa namanya hands on mungkin ya hands on mungkin kalau waktunya sempat dan kalau mungkin kan nanti kita coba sedikit hands on karena nanti materi yang akan kita bahas pada hari ini itu mungkin lebih banyak terkait technical gitu teman-teman tapi teman-teman nggak usah ini ya jadi ini materi fundamental tetap jadi nanti raise hand atau uh, tanya aja teman-teman di kolom komentar kalau misalnya ada yang mau ditanyakan gitu. Oke, masih masih mau hmm? mau model nunggu Q&A-nya di akhir, apa mau langsung aja? Kalau ada pertanyaan langsung dijawab di tengah-tengah, bebas, terserah aku moderator ngikut kamu aja. Enaknya sih kayaknya ini aja ya uh, uh, per sesi kayaknya mas kayaknya misalnya Oke, per ya materi ya, per terus ada topik yang ya. pertanyaan per topik gitu nanti ada pertanyaan silakan gitu. Oke, sama ini ya teman-teman, kalau mungkin mau ini di Google Meet bagian Q&A juga udah aku enable, jadi teman-teman bisa tulis di sana. Kalau nanti mungkin mau ditanyakan di akhir juga boleh gitu. Oke. Oke teman-teman, so kita masuk ke materi selanjutnya ya. Jadi di hari ini itu kita nanti punya 3 learning objective ya teman-teman. Jadi kita nanti akan belajar 3 hal, sebenarnya lanjutan dari kemarin gitu ya. Jadi terkait 3 hal, terkait open manipulation, sistem performance, dan juga networking tools gitu ya. Jadi kita akan bahas satu persatu. Oke, sebelum masuk ke pembahasan topik gitu ya teman-teman. Mungkin ada yang sudah join mungkin ya, apa namanya, udah pernah ikut meet yang kemarin. Mungkin bisa kasih tahu mungkin, bisa nyebutin 4 topik yang sudah dipelajari sebelumnya. Bisa apa namanya raise hand boleh atau komen. Men ya, ada yang ingat nggak ya kemarin kita, karena mungkin bukan kemarin masih tahun lalu sebenarnya kan, Tahun lalu ya benar. karena kan Jokesnya ini ya tahun lalu keskip betul. keskip 2 minggu ya jadinya tahun Dua lalu. minggu benar. Nah,
Kalau teman-teman ingat itu dulu ada 6 objektif, tapi kita cuma achieve 4 ya dalam satu sesi. Nah itu ada yang ingat nggak dulu topiknya apa aja? Nah ini ya, ada yang bahas file system di Linux. Oke. Ada yang lain yang masih ingat? Kalau nggak ingat nih, sesi besok minggu depan ngulang lagi loh yang kemarin. Soalnya belum ada yang paham kan berarti. Iya. Folder. Oh atau iya directory. benar, Ya, directory. benar. Oke. Nah gitu ya. Jadi kemarin itu sebenarnya beberapa topik yang tulis di sini itu aku tulis lah di sesi yang sebelumnya. Cuman karena memang disengaja dibuat jokesnya gantung di akhir gitu ya. Jadi dilanjutkan di yang sekarang gitu. Dan karena aku lagi sakit gigi nih, jadi aku serahkan ke Mas Ibnu lah untuk ngajar gitu. Oke, topiknya yang minggu lalu yang udah kita bahas adalah tentang pentingnya Linux ya di cloud. Kenapa kita perlu belajar Linux kalau kita jadi DevOps. Kemudian introduction-nya tentang Linux itu apa, dia isinya kayak gimana, file sistemnya. Kemudian folder dan direktorinya, sama yang terakhir itu cara manage atau manipulate folder dan directory tersebut kayak copy, rename, dan lain-lain. Jadi kalau teman-teman masih belum paham topik tersebut, bisa masuk ke Telegram atau di Discord nanti di bagian di learning module itu udah di-share sama Salma ya, sama Halima, dikirim di sana, jadi nanti teman-teman bisa baca. Bentuknya rekaman video dari sesi dan juga slide gitu. Thank you Mas Ip, continue. Siap. Oke. Jadi benar ya, teman-teman tadi juga ada yang ngomong ya, Mas Mahaputra ya, terus Mas Anggarito ini, Mas Anggarito sama Mas Hansen ya, yang ngebahas file system tadi dan juga folder gitu. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Kita lanjut ke materi pertama mungkin ya, terkait output manipulation. Teman-teman mungkin ada yang udah pernah tahu belum? Pernah searching, mungkin pernah belajar terkait output dan manipulation itu apa sih gitu. Boleh sharing-sharing mungkin yang paham mungkin. Teman-teman silakan komen ya. Atau mau bersuara juga silakan ya. Soalnya tak lihat ini member-membernya banyak suhu-suhu juga ini. Grab bukan Mas. Ya, salah satunya buat manipulation namanya Grab, betul. Betul. AWK AWK benar. Oh ya benar AWK AWK ya. Jadi kita tahu ya. Kalau kemarin kan ada belajar tentang APT APT ya. Nah, sekarang kita nanti belajar AWK AWK. Benar benar benar. Ada lagi mungkin? Set benar benar. Manipulasi suara. Wah, ini kriminal ya. Jangan ditiru ya teman-teman ya. Ini kriminal kalau ini. Manipulasi suara jangan diikuti kalau ini teman-teman. Beda lagi ceritanya kalau ini. Bisa disegel nanti apa namanya grup kita ini. Oke. Kesebut semua berarti Mas Ip ya. Ya. Grab, AWK, set, kesebut semua sih kayaknya. Ya, Ya udah. kalau di teman-teman sebenarnya kelihatan ini udah pada tahu semua ini, udah pernah pakai semua ya beberapa kayaknya. Mas Gipo udah tahu ada Grab, terus Mas Panji ada AWK AWK ya, terus Mas Fadli juga ada set. Sepertinya udah pada tahu. Ya nanti kita belajar terkait itu ya teman-teman ya. Tapi mungkin nggak terlalu advance ya. Kita nanti lebih ke arah pengenalan dan fundamental aja gitu. Nanti mungkin teman-teman bisa apa namanya lanjutkan untuk nge-lab sendiri mungkin bisa dicoba di rumah masing-masing. Nah ini Mas Gali juga ngomong ada XARG ya, wah ini advance kali ini Mas. Terlalu access kali ini XARG. Nanti kita belajar fundamental dulu Mas Gali, mungkin nanti ada kelasnya khusus Mas Gali sendiri mungkin mengajar yang lebih advance mungkin. Oke. Oke, kita lanjut dulu ya teman-teman ya. Oke, ini ada meme nih. Jadi kita akan belajar mulai serius ya, things getting serious now gitu ya. Jadi kita akan belajar beberapa hal. Itu ada AWK, AWK ya, ada regex, terus ada set, terus ada grab gitu ya. Terus ini ada juga nih tanda lebih besar, ini sebenarnya namanya redirection. Nanti kita pelajari lebih jauh gitu ya. Nah, jadi sebelum kita, kenapa kita belajar ini gitu teman-teman ya, karena ini bagian dari fundamental sebelum kita memulai journey sebagai DevOps gitu teman-teman. Seperti mungkin Mas El pertemuan kemarin sudah pernah bilang ya,
Kalau ada meme-nya kemarin dia Mas El ya, yang tangga itu ya. Jadi kita nggak bisa tuh langsung tiba-tiba belajar Kubernetes atau belajar cloud gitu ya teman-teman ya. Jadi kita perlu belajar juga fundamentalnya. Dan salah satunya itu nanti adalah um, uh, output manipulation ini. Gitu. Oke, lanjut ya teman-teman. Jadi introduction dulu nih, introduction dulu. Jadi text manipulation gitu ya. Jadi seperti yang tadi tak bilang ya teman-teman, ini adalah fundamental skill ya. Fundamental skill untuk kita sebagai DevOps atau SRE ataupun Linux sysadmin gitu ya teman-teman. Untuk melakukan analyze data lebih efisien gitu ya. Jadi ini satu keterampilan nanti yang dibutuhkan buat teman-teman untuk menganalisa data. Kenapa aku bilang suatu keterampilan gitu teman-teman? Karena nantinya ini nanti bakalan sering teman-teman gunakan ketika menganalisa satu log gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau di sini itu ada use case-nya. Jadi misalnya teman-teman pernah jadi nanti teman-teman misalnya menganalisa server log. Nah, itu kan server log itu kan ada banyak ya, bisa ratusan ribu baris gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman mengecek satu-satu itu kan selesainya kapan gitu ya teman-teman ya. Dan kan selesai nanti. Malah kerjaan nggak selesai, yang ada otak pusing gitu ya teman-teman ya. Nah, bagaimana cara kita memudahkan menganalisa log? Itu salah satunya dengan teks manipulasi ini. Gitu. Nah, terus juga yang selanjutnya itu untuk to modify and analyze configuration files. Jadi ini juga bisa kita lakukan untuk misalnya teman-teman pengen ngerubah konfigurasi itu dengan cepat gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak perlu lagi tuh buka nano atau buka VS Code terus satu-satu gitu ya. Sebenarnya bisa teman-teman teman-teman pakai VS Code atau IDE gitu teman-teman. Tapi yang perlu teman-teman garis bawah ya, kalau kita bekerja nanti sebagai DevOps ataupun Linux sysadmin atau SRE gitu ya, atau cloud engineer, itu yang kita hadapi adalah server teman-teman. Dan mostly server itu tidak ada yang pakai GUI ya teman-teman ya. Mungkin Mas El juga kemarin sudah mention ya, jadi nggak akan pakai UI gitu ya, ketika kita menghadapi server. Nah, mostly itu menggunakan CLI. Jadi teman-teman nggak bisa tuh pakai VS Code gitu ya. Jadi binary replace itu nggak bisa dilakukan gitu ya teman-teman. Nah, bagaimana biar cepat? Nah, salah satunya itu dengan text manipulation ini gitu. Atau teman-teman punya ini, punya mungkin yang suhu-suhu nih, Pak Mulyadi atau tadi Mas Gali nih, punya apa namanya, punya pengalaman nih terkait use case text manipulation ini gitu ya. Boleh sharing-sharing teman-teman di kolom komentar gitu. Nah, nanti kita akan belajar ya teman-teman terkait grep, terus ada AWK, terus ada set, terus ada cat. Nanti juga kita belajar ini dan juga kita nanti akan mempelajari juga terkait kombinasi dari tools-tools ini, teman-teman. Gitu. Oke, ini ada meme ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mungkin sudah pakai Linux ya teman-teman ya, sudah pakai Linux gitu ya, pasti teman-teman nggak asing sama tools-tools yang tadi aku sebutin ya teman-teman. Nah, dan tools-tools ini teman-teman itu tidak berubah gitu teman-teman ya. Jadi tetap sama gitu. Mau sysadmin level senior ataupun junior itu pasti pakainya terus yang sama. Kan di sini ada meme ya, this is our native word since 6,000 years. Gitu. Jadi ini toolsnya ini bakalan sering dipakai meskipun nanti sudah jadi senior gitu teman-teman. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, kita masuk nih ke yang pertama ya teman-teman ya, terkait Grab. Grab ini apa sih teman-teman? Gitu ya. Tadi ada yang mention juga ya, Grab ya. Jadi Grab itu adalah salah satu tools ya teman-teman. Salah satu tools untuk menangkap ya, sesuai namanya. Jadi kalau teman-teman apa namanya di Linux itu, tools-toolsnya itu lebih straightforward ya teman-teman ya. Jadi tools-toolsnya itu sebenarnya straightforward kayak ada cat, ada cd gitu kan. Terus ada mv, move gitu ya, dan ada Grab ini. Nah, Grab ini pun juga sebenarnya dari bahasa Inggris gitu ya.
Grab itu artinya menangkap. Jadi tugas itu yang menangkap, mencari file atau mencari teks, nanti kemudian ditangkap sama komennya. Nah, Grab is better for searching patterns while AWK and set offer more powerful text processing. Jadi Grab ini sebenarnya digunakan untuk meregex atau mengambil teks-teks yang ada di dalam sebuah file gitu teman-teman. Nah, sedangkan AWK itu kalau mau ngeprocessing itu seperti apa nanti kita pelajari lebih lanjut ya teman-teman. Nah, si Grab ini itu biasanya itu bisa dilakukan dengan bisa digunakan untuk melakukan basic search ya teman-teman. Misalnya kita mau mencari komen error gitu ya, atau kata-kata error dari suatu text file gitu ya teman-teman. Atau bisa juga nge-recursive search, itu bisa juga. Terus bisa juga nge-count, itu bisa juga. Atau nanti banyak lagi fungsi-fungsinya. Biasanya itu misalnya kita mencari satu log tapi nggak pengen ada satu kalimat ini, nah itu bisa juga pakai Grab gitu teman-teman. Ya, sedikit mengingatkan juga teman-teman. Jadi Grab seperti semua komen pada Linux, hampir semua komen itu punya yang disebut kayak options atau parameter tambahan ya. Kalau kita nyebutnya kadang flags gitu ya Mas Ip ya. Betul sekali. Itu per komen atau per perintah itu pasti punya flag-nya atau punya option-nya masing-masing. Teman-teman bisa pakai komen terus help atau pakai man page yang manual page seperti yang kemarin dijelaskan di sesi sebelumnya. Kalau teman-teman bingung kayak apa aja sih parameternya, apa aja sih kayak options yang tersedia di Grab, itu nanti bisa pakai man page atau bisa pakai help gitu ya. Jadi nanti kelihatan ada contohnya juga kadang-kadang kayak gitu. Ini 3 ini cuma contoh kecil aja dari sebagian besar kemampuan dari Grab gitu. Ya, teman-teman nanti bisa belajar lagi ya teman-teman ya. Bisa dibuka manual page-nya. Jadi aku sih pribadi ya menyarankan teman-teman membaca manualnya dari Linux langsung ya teman-teman ya. Jadi pelajari jadi di man page itu sebenarnya sudah lengkap teman-teman. Cara menggunakannya seperti apa, option-optionnya seperti apa, itu nanti sudah lengkap. Jadi teman-teman bisa pelajari satu persatu gitu ya. Kenapa aku menyarankan pakai manual ya teman-teman dibandingkan googling ataupun pakai ChatGPT gitu teman-teman. Supaya teman-teman itu terbiasa dan memahami lebih dalam tools yang teman-teman pakai gitu teman-teman. Karena nanti ini real case-nya ya, real case-nya mungkin di lapangan ya. Teman-teman mungkin nanti ada masa satu server itu, teman-teman di dalam server itu nggak bisa connect ke internet atau jaringannya itu terisolat gitu ya. Jadi teman-teman nggak akan bisa searching di dalam jaringan tersebut gitu ya, ke internet gitu ya. Nah, bagaimana teman-teman bisa tahu cara menggunakan toolsnya? Nah, salah satunya menggunakan manual page gitu. Mungkin Mas El atau teman-teman lain punya pengalaman kali ya, punya terkait server isolat ini ya. Gitu. Nah, teman-teman mungkin sebelum kita lanjut, ini ada pertanyaan dulu terkait Grab ini. Monggo. Kalau enggak apa-apa sih masih dilanjut sampai selesai yang text manipulation aja. Kan ada beberapa, jadi nanti baru pertanyaannya setelah itu. Oke. Boleh. Oke, kita lanjut dulu deh kalau gitu. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, lanjut nih ke AWK ya tadi ya teman-teman ya. Tadi ada yang mention ya. Kalau kemarin nih belajar APT, nah ini sekarang belajar AWK teman-teman. Nah, AWK ini sebenarnya apa sih? Nah, AWK ini sebenarnya hampir mirip sama Grab tadi ya teman-teman. Hampir mirip sama Grab, tapi tugasnya itu lebih ke arah nge-processing atau nge-processing dari teks. Jadi dia mencari pattern pattern teks dari satu file, kemudian nanti dianalyze dan dikeluarkan outputnya gitu teman-teman. Jadi ini lebih spesifik gitu ya. Jadi misalnya teman-teman punya log ya, kan log itu kan modelnya dia per kolom-kolom ya teman-temannya. Nah nanti dia bisa baca per kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4 gitu ya. Nanti mungkin penjelasan lebih lengkapnya nanti mungkin kita bisa coba deh. Ya. Nah ini kalau nanti contohnya di sini ya, bisa ngeprint spesifik kolom gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita di log tadi ada misalnya di satu teks kan ada log ya, ada kolom-kolom ya per kolom-kolom ya. Jadi dia bisa ngeprint berdasarkan kolomnya. Kemudian juga dia bisa ngefilter berdasarkan kondisi gitu teman-teman ya. Berdasarkan kondisi, misalnya ini mau nyari
kolom ketiga gitu ya, tapi lebih besar daripada 50, nanti bisa pakai ini gitu. Dan dia bisa nge-summary juga. Jadi ini fungsinya lebih banyak ya teman-teman ya, lebih banyak gitu. Ya, terus Nah, kalau additionalnya mungkin kalau AWK ini masih ya paling better dipakai untuk di data-data yang bentuknya tabular ya. Jadi kalau betul. bentuknya full string kadang-kadang agak sulit, kecuali Ya, teman-teman nanti pakai kayak semacam kombinasi sama yang lain kayak sama grep atau semacamnya. Tapi ini biasanya lebih ke yang tabular kayak biasanya kalau teman-teman di Linux nanti akan ada data-data yang kayak contoh jalanin comment top gitu nanti muncul nama proses ID, kemudian owner, kemudian ada selanjutnya ada tentang kayak udah berapa lama berjalan, berapa resource yang dipakai, komennya detail betul. seperti apa. Nah itu bentuknya tabular kayak tabel Excel kayak gitu ya. Betul. Nah, Dia ini model tabular. Kalau komen resminya itu mungkin kayak kemarin Mas El pernah kasih tahu juga ya, kayak kita misalnya komen ls lah. Itu kan hmm, keluarnya bentuknya tabular ya. Jadi ya. ada di kiri kanan. Nah, nanti itu dia bisa dengan AWK kita bisa ngambil kolom mana yang mau kita butuhkan. Misalnya mau ngambil apa namanya? Usernya doang gitu ya, atau mau ngambil tanggalnya doang, atau mau ngambil nama direktorinya doang gitu ya. Itu bisa gitu. Nanti di AWK bisa melakukan itu. Jadi gitu. Oke, lanjut teman-teman ke bahasan selanjutnya itu terkait set ya teman-teman ya. Nah, set ini berbeda ya teman-temannya dari yang teman-teman yang tadi ya teman-teman. Teman-teman tools yang yang tadi itu ya. Nah, set ini itu adalah stream editor gitu ya, yang digunakan untuk mentransformasi teks ya teman-teman. Jadi dia nge-stream pencarian, kemudian ditransformasi ke bentuk yang kita inginkan gitu. Nah, ini cocok kita gunakan untuk melakukan substitusi atau penghapusan atau memanipulasi teks langsung. Misalnya kita pengen ngubah ya, ini contohnya misalnya dia pengen ngubah text substitution ya. Contohnya pengen ngubah dari old jadi new. Jadi dia akan mencari dari dalam file file.txt ini mencari karakter old dan lalu mereplace dengan karakter new ini gitu ya. Terus juga dia bisa ngedelete lines. Ngedelete lines ini maksudnya apa? Ya dia nanti bakal mencari kalimat yang tidak diinginkan, kemudian mendelete sesuai teks yang kita inginkan gitu ya. Terus juga bisa ngeprint specific range gitu ya teman-teman ya. Jadi bisa ngeprint line misalnya pengen mau ngeprint cuman beberapa baris aja, itu bisa juga pakai set ini gitu. Oke. Nah, dari komen-komen yang tadi kita pelajari teman-teman ya, jadi sebenarnya itu bisa dikombinasi ya, dikombinasi. Jadi kita bisa kombinasi dengan beberapa cara gitu teman-teman ya. Itu salah satunya dengan menggunakan pipe ya teman-teman. Pipe. Jadi di piping antar antar apa namanya antar tools tadi nanti supaya bisa menjalankan beberapa tools sekaligus gitu. Nah, piping ini ya, contohnya gini ya teman-teman ya. Jadi misalnya dia mau kita ngebuka file, kemudian kita mau melihat apakah ada text error di situ ya. Terus di sort dan di unique. Nah, ini nanti bisa dilakukan jadi satu komen gitu ya. Jadi kalau istilahnya itu uh, one comment gitu ya, one comment line gitu ya teman-teman ya. Dan satu lagi itu adalah output redirection. Nah, output redirection ini fungsinya nanti setelah teman-teman melakukan manipulasi menggunakan tools tadi kayak grep, AWK, kemudian set ya. Nah, nanti bisa langsung dimasukin ke satu file baru gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu lagi nih ngebikin satu file terus masukin filenya ke situ enggak. Jadi teman-teman bisa langsung, misalnya teman-teman mau langsung ngebuat file namanya tadi itu names.txt, dia langsung bisa nge-create apa namanya file tersebut gitu. Teman-teman. Nah, Kalau untuk output redirection ini kan masif ya, konfirmasi aja. Ada dua opsi kan ya. Ada yang dia bisa menambahkan line baru di dalam satu file, ada betul. yang bentuknya dia mereplace semua isinya gitu kan. Betul banget Mas El. Jadi kalau di sini yang di materi ini itu lebih besarnya satu ya teman-teman ya. Nah, kalau lebih besar satu itu artinya dia bakal nge-replace semua yang ada di dalam file tersebut teman-teman. Tapi kalau nanti dua, dia nanti akan menambahkan, nge-append istilahnya. Kalau bahasa pemrograman yang nge-append,
ngapen ke baris yang paling bawah gitu. Nah, jadi perlu diperhatikan teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen masukin itu ke satu teks, itu diperhatikan juga output direction-nya ya. Jangan sampai teman-teman pakainya lebih besarnya cuma satu, artinya dia nge-replace semua, malah hilang yang udah teman-teman kerjakan gitu ya. Jadi pakainya itu lebih besar gitu, supaya bisa nambah ke baris selanjutnya paling bawah. Soalnya pernah juga nih kejadian di aku, Mas. Nah, benar. Tapi teman-teman itu lagi-lagi ya, seperti pas waktu aku bilang dulu, kayak jangan delete slash etc gitu ya, atau jangan delete titik gitu. Tapi kalau belum pernah nyoba, mungkin nggak akan tahu impact-nya kan Mas. Iya, Jadi benar sih. boleh aja kapan-kapan dicoba jalanin Benar. gini ya, kayak output redirection gini, pakai echo atau semacamnya, terus pakai lebih besar gitu ya, 1 gitu. Itu untuk outputnya untuk replace kayak gitu. Tapi tadi kalau yang perlu teman-teman ingat adalah hampir semua komen di Linux itu bisa disambung, bisa bentuknya pipeline yang model kayak si piping ini. Ada satu sebenarnya cara yang tidak tertulis di sini, yaitu menyambungkan komen jadi bentuknya sekuensial. Setelah komen 1 selesai lanjut ke komen selanjutnya, itu pakai tanda ini double dan 2 kali gini. Ini dia Betul. sekuensial, jadi menyelesaikan satu komen, kemudian dia lanjut ke komen setelahnya. Sedangkan kalau piping ini dia dari hasil komen yang pertama, dia menggunakan hasil tersebut untuk komen kedua, jadi sedikit berbeda. Gitu. Jadi Linux ini sebenarnya kalau kita belajar sampai advance, dia enak banget untuk kita jalanin sebuah eksekusi yang berat, yang besar ya, tapi dengan one line code gitu. Betul sekali. Gitu. Nanti teman-teman perlu perlu eksplor lagi sih sebenarnya. Jadi yang kita pelajari di materi itu sebenarnya teman-teman fundamental banget. Nanti teman-teman harapanku sih dan Mas El mungkin ya bisa nge-explore lagi. Karena dari semua tools yang kita pelajari yang tadi ini ya untuk combination ini, itu semuanya adalah tools default yang ada di Linux teman-teman. Jadi kelebihannya itu teman-teman nggak perlu install lagi tools ini di Linuxnya teman-teman. Bisa teman-teman pakai langsung semuanya. Yang mulai dari set, AWK, terus ada grep, ini semuanya itu adalah tools default yang ada di Linux, gitu teman-teman. Hanya tadi aku sangat merekomendasikan teman-teman untuk mempelajari manualnya ya, dan Mas El juga pasti sama. Jadi dulu itu mempelajari manualnya supaya tahu nih ini fungsinya buat apa. Jadi dijelasin semuanya. Ya, ini ada pertanyaan yang menarik banget dari Mas Fadli Arina. Ini pertanyaannya adalah apa bedanya menggunakan dan yang 2 kali itu sama semikolon. Ini sebenarnya aku dulu pernah bertanya-tanya karena semikolon itu bisa semikolon tuh kayak gini ya teman-teman untuk yang bingung. Titik koma. Nah ini tuh bisa juga digunakan untuk tadi ya chaining, namanya chaining proses. Tapi bedanya kalau yang dan itu dia bentuknya kayak N. Kalau N itu artinya kalau ada satu komen yang gagal, maka komen selanjutnya dia nggak akan dijalankan. Sedangkan kalau semikolon, walaupun mengalami kegagalan, dia akan lanjut kayak gitu. Jadi bedanya di situ. Biasanya kalau yang dan itu untuk one-liner code yang bentuknya chaining, kemudian dia harus sekuensial dan bentuknya harus sukses semua. Kalau nggak sukses, proses selanjutnya nggak dilanjut. Kayak gitu ya Mas Fadli Ari. Bedanya dan Oh, beda lagi. kalau itu beda lagi Mas Taufik ya. Kalau yang backslash ini digunakan untuk kayak pindah line gitu. Jadi kalau ngetiknya udah kepanjangan, backslash ini supaya nanti kayak kalau di enter dia itu masih lanjut kode yang sama. Tapi kalau setelah kayak contohnya gini, Mas Taufik punya komen top, terus ada backslash, grep, terus ada PID, terus kayak ke file apa gitu ya. Nah ini kan gambarannya kayak gini ya Mas. Sebenarnya kalau nanti di arah atas kita cek history, itu nanti kebacanya juga sama aja sebenarnya. Jadinya kayak cuman top grep PID. Ya ini tuh cuman memudahkan karena kan kita layar terbatas ya, layar monitor kita. Kalau kita komennya panjang, one liner panjang banget, kita bisa tambah backslash itu untuk turun ke bawah ke baris setelahnya kayak gitu. Tapi itu masih tetap satu kombinasi yang sama. Gitu. So it's a little bit different. A little bit different. Oke, ada pertanyaan nggak teman-teman? Terus ada satu lagi teman-teman, pengetahuan aja ya, note saja. Jadi piping sama semikolon itu sebenarnya hampir mirip teman-teman. Jadi dia nanti bakalan mengirimkan outputnya itu ke proses selanjutnya. Jadi itu perbedaannya dengan dandan. Kalau dandan
dia menunggu proses itu berhasil. Kalau nggak berhasil ya udah, jadi komen selanjutnya bakal gagal, nggak akan dieksekusi gitu. Titik perbedaannya di situ teman-teman. Ada juga Ada Pak Nazir, ada juga. Iya benar. ada juga benar Pak Nazir ini. Ini suhu-suhu semua nih Master, yang suhu, join. suhu, suhu. Suhu-suhu semua nih. Wah, diajarin saya ini. Oke. Ada pertanyaan nggak teman-teman terkait output dan text manipulation? Ini kita udah di akhir dari topik yang ini. Mas Ibnu mau hands on sekarang untuk nyontohin atau mau nanti di akhir? Biar enak kayaknya nanti aja kali ya, digabung Oke. jadi satu kali ya. Oke, siap, 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 siap. Oke, ada pertanyaan lain teman-teman? Oh, itu ada pertanyaan, tapi nggak dijelasin ya. Iya, kita nggak jelasin ya. Pak Nazir ini harusnya open mic ini. Iya, mungkin Pak Nazir bisa menjelaskan ini tadi. Wah, kalau dua pipe itu apa Pak Nazir? Ya, jadi itu sebenarnya Ya, sesimpel. Jadi jadi itu lebih ke kebalikan dari yang Dan. Kalau Dan tadi kan ketika berhasil dia lanjut ke komen selanjutnya. Kalau yang pipe ini kalau dia gagal maka lanjut ke proses selanjutnya gitu. Itu aja Mas Hansen. Jadi kebalikan. Jadi kalau itu dia if fail maka dia ya kayak or gitu. Tapi kalau or kan walaupun gagal dan sukses tetap dilanjut ya. Ini tuh kayak betul. negasi aja dari si Dan gitu. Jadi ya modelnya jalanin mana yang bisa aja gitu. Gitu. Oke? Jadi or dan and, jadi operator tuh. Ya. Operan. Oh ya, jadinya advance gini topiknya. Oh iya, jadi advance ya. Kita lanjut dulu ya, kita lanjut dulu aja. Malah jadi Oke, lanjut advance dulu ya. aja Mas Dip. Lanjut sama topik selanjutnya. Ini kayak lebih Oke. panjang topik selanjutnya. Nanti kita di akhir mungkin diskusi teman-teman. Nggak Ya. masalah. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, tadi kita sudah belajar terkait text manipulation gitu ya teman-teman. Nah, ini lanjut ke pelajaran kita selanjutnya, ke topik selanjutnya terkait resource dan performance management. Nah, ini menarik nih. Nah, mungkin teman-teman ada di sini mungkin yang programmer Java mungkin pernah relate nggak teman-teman kalau salah Java itu kan makan memori ya teman-teman ya. Nah, ini ada meme sampai ada memenya nih. Grade with grade performance come grade memory responsibility. Jadi di kantorku pun juga sama ya teman-teman ya. Mungkin di kantor mas saya juga sama ya teman-teman. Memori itu program itu sering memakan memori ya teman-teman ya. Kantor sekarang apa kantor yang lama Mas? Kalau kantor yang lama berarti kantormu dong ya. Uh, Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi setiap aplikasi itu kan teman-teman butuh ini ya, butuh resource ya teman-teman. Nah, dan resource itu perlu kita pantau teman-teman. Perlu kita pantau, terutama di Linux ya. Nah, kalau di Linux gimana cara ngemantaunya? Nah, ini kita bakalan belajar gitu ya di materi ini. Oke, introduction dulu. Nah, seperti yang aku jelasin tadi ya teman-teman. Jadi pengolahan resource dan monitoring itu cukup penting, bukan cukup penting ya, sangat penting malah ya, sangat penting untuk menjaga sistem kita atau aplikasi kita itu tetap stabil dan responsif. Gitu, teman-teman. Nah, nanti di pembelajaran kita terkait materi ini, itu nanti kita belajar dengan beberapa tools defaultnya Linux ya ini ya, dari karya saja seperti Top, PS, ada Kill, nanti bakal diajari nge-kill, ini bukan membunuh ya teman-teman ya, ini tools ya. Terus ada DF juga, terus ada free gitu, dan juga ada yang lainnya gitu ya. Nah, fungsi dari apa namanya resource pemantauan resource ini itu yang pertama tadi itu menjamin kinerja sistem ya teman-teman. Terus juga untuk mencegah aplikasi itu jadi ada bottleneck ya teman-teman ya. Jadi nanti real case-nya sebenarnya nanti ya teman-teman ya. Untuk menghindari lonjakan traffic teman-teman. Nanti arahnya ke sana sebenarnya kalau nanti di real case gitu ya. Jadi kalau teman-teman mungkin di hosting atau apa namanya software as service gitu ya, software as service. Nah, aplikasi-aplikasi itu kan rentan ya lonjakan traffic ya. Nah, teman-teman perlu apa namanya melihat resource daripada server teman-teman supaya apa? Supaya sebagai early warning ke teman-teman, supaya teman-teman cepat menaikkan atau menurunkan resource teman-teman supaya user itu tidak terdampak ya, gitu teman-teman. Nah, oke, lanjut.
Oke, untuk tools yang pertama itu adalah top ya teman-teman ya. Jadi top ini top Marco top gitu ya. Jadi perintah top ini adalah untuk menampilkan secara real time ya, secara real time resource yang ada di sistem operasi Linux itu, gitu teman-teman ya, di Linux gitu ya. Nah, nanti secara default dia diurutkan berdasarkan penggunaan CPU. Jadi nanti di top ini nanti kita bakal lihat beberapa hal ya. Ada CPU, ada memori, ada swap juga. Kalau teman-teman pakai swap, terus ada juga proses yang berjalan, top prosesnya itu bisa kelihatan. Terus di tiap-tiap proses itu dia memakai CPU dan memori berapa, itu bisa kelihatan juga, gitu teman-teman ya. Terus ada uptime juga dan nanti ada banyak hal lainnya, gitu ya. Nah, bentuknya itu sebenarnya UI tapi di CLI gitu teman-teman ya. Nah, mungkin selain top ini, mungkin ada tools lain ya teman-teman yang lebih human. Nah, namanya itu HTOP. Tapi HTOP ini tidak terinstall secara default di Linux ya teman-teman. Jadi teman-teman harus install. Dia bisa pakai, kalau di Debian mungkin bisa pakai apt install HTOP langsung. Atau kalau di Red Hat dan turunannya mungkin bisa pakai Yum atau DNF gitu ya, DNF install HTOP gitu ya. Gitu ya teman-teman. Jadi bisa langsung diinstal aja. Kalau teman-teman pakai PC yang multi core, kemudian kayak memorinya gede, itu sebenarnya top ini juga sebenarnya udah cukup untuk mengakomodir semua Mas Ip ya. Bisa lihat prosesor, bisa lihat berapa sisa core yang dipakai di prosesor tersebut. Kemudian bisa juga lihat memori usage dan lain-lain ya, yang idle berapa dan lain-lain. Sebenarnya udah cukup powerful sih top atau hard top ini. Betul, udah cukup powerful. Tapi ini teman-teman ya, ini mungkin real case ya, tapi teman-teman bakal ngalamin. Ada kalanya kita, aku nggak ngerekomendasikan menggunakan top. Nah, ketika kapan itu? Ketika sistem teman-teman lagi peak teman-teman. Kenapa? Karena top ini juga makan memori, gitu ya. Jadi karena dia kenapa makan memori? Karena dia menampilkan secara real time teman-teman. Jadi kalau teman-teman sistemnya ini udah 90% gitu ya, teman-teman jangan pakai top, nanti pakai komen yang lainnya. Kenapa? Karena kalau teman-teman pakai top ya bikin lemot lagi, semakin lemot lagi server teman-teman gitu. Ini udah pernah kejadian soalnya Mas. Jadi pernah kan gitu di monitoring kita servernya itu udah 90%, terus aku coba masuk ke dalam, terus ngeliat pakai top malah makin hang dia. Jadi terpaksa aku kill prosesnya. Nah, jadi teman-teman. Nah, alternatif dari top ini ketika penggunaannya kayak gitu kan sebenarnya akan kita jelaskan setelahnya kan Mas ya. Nah, betul sekali. Ada alternatifnya. Ada alternatifnya nanti di belakang bakal kita jelasin lagi. Oke, gitu dulu ya. Nah, ini ada basic-basicnya teman-teman, ini udah ada di slide. Teman-teman bisa pakai top itu dia menampilkan semua. Terus kalau mau spesifik, misalnya teman-teman pengen nampilin proses yang hanya username teman-teman, misalnya username tertentu gitu ya, misalnya username root atau username teman-teman bisa pakai min-u. Dan kalau misalnya mau ada API interval bisa pakai min-d. Nah, ini mungkin teman-teman bisa talamin lagi ya, option-option dan argumennya di manual. Gitu. Oke, lanjut. Nah, ada PS ya teman-teman, PS comment. PS itu apa sih teman-teman? Jadi PS itu sebenarnya dia tools yang digunakan untuk menampilkan proses teman-teman. Jadi PS itu singkatan. Jadi seperti yang tak bilang tadi ya, tools di Linux ini cukup straightforward gitu ya. Jadi PS itu sebenarnya proses gitu ya. Proses display gitu ya. Jadi dia bakal nampilin proses yang ada di Linux servernya teman-teman gitu ya. Nah, kalau teman-teman mau menampilkan semuanya, teman-teman bisa pakai command pxaux. Ini untuk menampilkan semua proses yang ada di Linux teman-teman. Terus ada juga kalau mau nge-display sebagai tree format itu bisa pakai command min axjf ini ya teman-teman. Dan kalau untuk mau specific user itu bisa pakai min-u. Dan mungkin tambahan mungkin teman-teman ya, teman-teman ini teman-teman bisa pakai komen ps-min-u untuk specific user ya. Tapi kadang-kadang user ya teman-teman itu kan nggak selamanya ada di sudo ya. Mungkin ini agak ini agak advance ya. Jadi kalau nanti di Linux server yang apalagi yang sudah di hardening ya, udah grade-nya production grade itu biasanya usernya itu biasanya nggak di grade sudo ya teman-teman, nggak di grade sudo. Nah, untuk supaya teman-teman bisa melihat proses secara lengkap, teman-teman perlu pakai komen sudo ya teman-teman.
kalau mau melihat proses secara lebih lengkap gitu ya. Gitu. Nah, PS ini adalah alternatif dari top tadi. Kalau top itu kan dia termasuk menunjukkan penggunaan CPU, penggunaan memori ini sebenarnya untuk menunjukkan proses apa aja yang berjalan. Jadi dia lebih simpel dan dia statis. Ketika Betul. dijalankan, maka dia muncul, habis itu dia nggak nge-display secara berkala. Dia nggak real time, jadi dia nggak terlalu makan memori. Tapi Betul. ada kalau teman-teman mau kayak contohnya, oh aku pengen bentuknya PS, tapi yang update ya bisa juga ditambah nanti komen tambahan kayak watch atau semacamnya. Ada banyak opsi, tapi sebenarnya kalau tujuannya untuk display yang real time lebih baik pakai top atau hardtop sekalian ya. Betul, betul, Gitu. betul. Nah, jadi yang tadi kalau teman-teman lihat ya, yang top tadi itu menampilkan semuanya ya. Jadi nanti ke belakang ini toolsnya ini satu persatu teman-teman. Nah, PS ini itu untuk menampilkan proses aja. Kalau tadi top semuanya, ini proses aja. Nanti kita belajar yang lain lagi gitu ya. Nah, oke, kita lanjut ke komen selanjutnya, itu adalah kill ya teman-teman. Ini sesuai namanya, ini tugasnya membunuh ya teman-teman. Membunuh proses yang ada di Linux gitu teman-teman. Jadi cukup straightforward sebenarnya. Penggunaannya juga cukup straightforward. Jadi teman-teman bisa menggunakan tools ini kalau misalnya teman-teman punya proses yang kadang nggak bisa di-kill. Misalnya teman-teman nggak bisa nge-kill karena apa gitu ya. Harus di-kill secara manual, teman-teman bisa pakai command ini. Dengan cara kill, kemudian masukin PID-nya. Nah, PID ini dapat dari mana teman-teman? Nah, dapat dari PS tadi teman-teman ya. Jadi komen ini berlanjut ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau mau ngekill itu PS dulu, nanti di PS bakal kelihatan nih PID-nya. Nah, kalau udah kelihatan PID-nya, nanti baru dimasukin ke sini. Jadi PID-nya itu bentuknya angka ya, angka. Itu. Nah, ada juga nih model yang ngeforce ya, ngeforce pakai min 9 gitu ya teman-teman. Nah, min 9 ini ya kalau misalnya teman-teman punya proses yang berjalan pengen di-kill gitu ya, tapi nggak bisa di-kill pakai command kill aja gitu ya, nggak bisa secara graceful gitu ya, jadi teman-teman bisa pakai min 9. Nah, bedanya itu cuman graceful sama forceful ya. Jadi kalau graceful itu artinya dia nanti bakal ngirim sinyal. Jadi kalau kita menjalankan command kill, nanti command kill itu akan mengirim sinyal ke Linux-nya untuk menterminate proses yang teman-teman inginkan. Jadi dia mengirim sinyal aja. Jadi nanti kalau udah diterima, nanti bakal di-kill. Gitu ya. Beda dengan yang kill ini. Kalau yang min 9 ini, kalau min 9 itu dia nggak ngirim sinyal, langsung aja di-delete sama dia. Gitu ya. Langsung dimatikan gitu ya prosesnya. Itu makanya dia forceful. Dan teman-teman juga bisa pakai kill all ya. Kill all kalau tadi kill itu pakai PID. Nah, kill all ini dia pakai proses name. Nah, sama proses name-nya dapat dari mana? Ya dari PS tadi ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat pakai PS nanti masukin ke kill all. Nah, kill all ini teman-teman ya, itu nggak semua Linux ya teman-teman. Jadi ada beberapa Linux juga yang nggak ada kill all-nya. Nah, tapi yang kalau kill itu pasti ada di semua Linux gitu teman-teman. Oke, lanjut ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu adalah DF comment ya. DF ini sebenarnya fungsinya untuk apa ya? Untuk melihat atau mendisplay disk yang tersedia di dalam Linux ya teman-teman, gitu ya. Nah, kalau tadi kan di top ya, di top itu kan bisa kelihatan ya jumlah disk ya teman-teman ya, tapi kan dia stream ya, dan dia makan memori juga. Nah, kalau teman-teman misalnya pengen lihat nih penggunaan disk ya, misalnya udah lemot nih, nggak bisa ngeliat lagi, nggak bisa pakai top gitu ya, kalau pakai top malah makin lemot. Nah, teman-teman bisa pakai alternatif komen DF ini untuk melihat disk teman-teman itu udah berapa persen gitu ya, udah tinggal berapa persen, available-nya tinggal berapa, itu bisa pakai komen DF ini teman-teman. Nah, uh, untuk melihat dengan apa ya istilahnya sebagai human readable ya, supaya lebih enak dipandang gitu ya, itu teman-teman bisa pakai Minha. Kalau DF doang nanti itu dia modelnya itu seperti ini apa namanya output mesin gitu ya teman-teman ya, susah untuk dilihat, bentuknya angka semua. Nah, kalau pakai H itu lebih gampang, nanti modelnya itu ada MIB atau G, gigabyte, jadi lebih gampang untuk dibaca ya. Nah, teman-teman juga bisa pakai DF untuk
ke spesifik file system. Nah, kalau teman-teman kemarin kan kita bahasan Meet kemarin, itu kan kita sudah pahami bersama ya, kalau Linux itu dia modelnya directory ya, dan semua itu modelnya files gitu ya. Nah, kita bisa spesifikin file sistemnya itu dengan pakai df langsung dispesifikin. Jadi nanti teman-teman bisa langsung misalnya /root gitu ya. Nanti dia bisa langsung melihat keadaan di dalam directory root, file system root gitu ya. Itu nanti udah berapa yang udah berapa yang terisi, terus yang bisa diisi lagi berapa, yang kosong berapa, bisa melihat gitu. Oke. Terus ada juga df-min-i ya teman-teman ya, untuk melihat display inode ya. Inode itu number of file and directories gitu ya. Jadi banyaknya file dan directory gitu. Ya, kalau inodes itu biasanya sedikit berbeda ya teman-teman sama yang lain. Kalau yang lain kan size. Jadi kalau anggaplah dia nggak peduli ada berapa banyak file di sana, yang penting kalau size-nya 1 giga itu 1 giga gitu. Nah, inodes ini dia menghitung jumlah file yang ada di dalam sebuah folder, kayak ada berapa banyak sih filenya, kayak mungkin 1000, 1 juta gitu-gitu. Karena biasanya kalau teman-teman pakai kayak service kayak semacam VPS, hosting dan semacamnya, itu nanti ada limitasi-limitasi inodes kayak gini yang teman-teman perlu pahami. Kadang-kadang walaupun mereka ngomong, oh disk untuk VPS atau VM kalian itu 1 giga, 2 giga gitu ya, atau bahkan kayak 100 giga, tapi ternyata limitasi inode-nya kecil dari sisi virtualisasi. Nah, itu teman-teman harus pantau juga inodes-nya. Kayak filenya nggak boleh lebih dari 3 juta gitu. Ternyata ada notifikasi kayak gitu. Maka teman-teman harus kayak lebih bikin skenario kayak, oh mungkin aku akan delete logs yang nggak kepakai, aku akan bikin file retention atau semacamnya kayak gitu. Nah, itu kenapa inodes jadi penting gitu. Terima kasih Mas M atas masukannya. Ya, sama satu lagi teman-teman, setiap komen ini ya teman-teman tadi ya, itu teman-teman bisa gabungin ya. Misalnya ini, teman-teman tadi mau pakai df-min-i, terus ditambah h gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu df-min-i, min-h, nggak perlu teman-teman. Jadi df-min-i-h, itu bisa teman-teman ya. Jadi bisa digabung optionnya gitu. Jadi ini salah satu apa ya, notes juga ya, biar teman bisa cepat. Jadi nggak mesti df min-i, min-h, min-u, min apa, itu nggak perlu. Jadi langsung digabung aja di satu, itu bisa. Itu kelebihannya. Oke, lanjut. Nah, ini ada satu komen lagi ya teman-teman. Itu adalah free comment. Jadi free ini bukan kebebasan ya teman-teman. Tapi ini untuk menampilkan memori ya teman-teman. Memori fisikalnya dan juga swap-nya yang ada di dalam Linux kita. Gitu teman-teman. Nah, fungsinya sama sebenarnya sama df tadi ya teman-teman. Df kan sama aja. Jadi kalau df itu dia untuk melihat size dari sistem file system kita di Linux ya. Nah, si free ini itu untuk melihat size dari physical memory dan juga swap kita gitu ya. Nah, cara penggunaannya juga hampir mirip ya teman-teman. Jadi kalau mau lihat human readable gitu ya, jadi biar ada satuannya gitu teman-teman. Teman-teman bisa pakai free min-h. Jadi dia modelnya di bentuknya nanti megabyte atau gigabyte gitu ya. Nah, terus kalau mau melihat terus, jadi maksudnya ini nge-stream ya, nge-stream melihat terus, itu bisa teman-teman pakai free min-s. Jadi dia bakal nge-query terus tiap berapa detik ya, tergantung teman-teman setnya berapa detik. Misalnya teman-teman pengennya tiap 1 detik nih, aku pengen ngelihat jumlah memorinya berapa, nah itu bisa pakai min-s ini gitu ya teman-teman. Terus untuk melihat available memory itu bisa pakai min-w gitu teman-teman. Oke, gini nih dari resource dan performance management ya teman-teman. Mungkin ada pertanyaan dulu untuk bab yang ini. Mungkin aku yang tanya Mas Ip. Siap. Anggaplah aku anak baru kemarin lah ya, nggak ngerti apa-apa. Bohong Mas. Kalau secara advance tool, apa aja sih yang bisa kita pakai untuk melakukan resource dan performance management ini? Karena nanti komen-komen bawaan dan default ya. Ada lagi nggak sesuatu yang bisa kita pakai untuk cek kayak apa, mungkin ada tools tambahan atau mungkin external tools yang bisa kita pakai? Untuk resource performance monitoring itu sebenarnya
Kalau untuk defaultnya ya, itu ada banyak sebenarnya teman-teman ya. Ada banyak Mas El juga, ada banyak itu. Ada juga tuh kalau nggak salah untuk monitoring proses itu proc.cs atau apa gitu ya. Ya. Nah itu kalau nggak salah ada yang ngebahas tuh di Discord itu ya, Mas kemarin ya. Ada yang Iya, ngebahas iya, tuh benar-benar. terkait prop. Nah itu bisa juga untuk melihat prosesor dari teman-teman. Kelihatan semua nanti itu misalnya clock-nya berapa, terus cache-nya berapa, gitu-gitu ya, itu bisa kelihatan semua. Tuh ada satu lagi, ada banyak sebenarnya, dan itu termasuk tools defaultnya Linux ya teman-teman. Jadi Ya. sebenarnya teman-teman nggak perlu banyak install tools apapun sebenarnya di Linux. Jadi udah banyak yang bisa teman-teman explore. Ada juga misalnya LSCPU, itu bisa juga buat melihat sistemnya teman-teman. Terus ada banyak lagi lah sebenarnya Mas. Nah, ini sebenarnya Mas, ada dari pertanyaan dari Salma Nurjihan. Ini sebenarnya yang mau aku arahkan tadi. Jadi sebenarnya sebelum aku tanya, tadi aku mau mengarahkan bahwasannya walaupun sebanyak apapun tools yang ada di internal Linux, itu sebenarnya kita bisa replicate dengan external tools. Karena sekarang Betul. kita DevOps itu arahnya udah bukan lagi manage server internally di dalam server masing-masing. Kita biasanya udah pindah ke cloud, kita udah integrate monitoring tools gitu ya. Ini yang pertanyaan dari Salma kan gini. Biasanya kalau di company Kak Ibnu, tools eksternal yang dipakai buat monitoring performance apa aja ya? Oke. Nah, coba jelaskan Mas Ibnu. Sebenarnya Aku bisa jelasin Mas, sebenarnya tapi Mas juga bisa jelasin ya, tapi tolong silakan dijelaskan aja. jadi kalau untuk di company aku ya sekarang ini ya Privi, sebenarnya kita punya banyak third party tools ya teman-teman. Kenapa kita pakai third party tools itu salah satunya sebenarnya yang kita kejar itu ada GUI-nya, dan ada user manajemennya, itu yang paling penting. Kenapa? Karena ini realita di lapangan ya, nggak cuma di kantorku ya. Realita di lapangan, keluar masuk orang itu sangat cepat ya teman-teman. Dan kita perlu user management. Nah, itu nggak bisa dilakukan nih kalau di Linux kan sulit ya, sulit banget lah. Dan perlu pembelajaran yang sangat intens lah kalau untuk Linux-nya. Nah, kita pakai tools eksternal untuk memanajemen performance ini. Ada banyak ya teman-teman. Tapi kalau di tempat aku itu pakainya salah satunya namanya Nagios. Nagios untuk monitoring VM-VM, database, terus banyak hal lah, SSL, domain. Database, kalau dashboardnya Grafana ya, salah satunya ya kita ya. Ya, kalau dashboardnya Grafana itu untuk melihat metrik. Nah, ini beda lagi nih. Ini harus dipisahin nih, Mas. Jadi ada Ya. metode performance, ada metrik ya, teman-teman. Nah, gitu. Benar. Nah, kalau metrik ya kita pakainya salah satunya Grafana, dan juga untuk aplikasinya kita pakai Datadog. Ya. Nah, kalau teman-teman udah pakai cloud provider, biasanya dari mereka sendiri tuh punya monitoring tool sendiri. Jadi kalau kayak penggunaan CPU, penggunaan memori, kayak berapa case yang kepakai dan lain-lain, itu nanti kebaca di dashboard dari si masing-masing VM atau masing-masing services. Kalau teman-teman pakai yang kayak serverless, nanti di serverless-nya itu nanti ada juga tampilan monitoring penggunaan CPU dan lain-lain. Itu biasanya fasilitas dari si provider, karena teman-teman nanti kalau serverless nggak punya akses ke server, nggak bisa masuk SSH dan lain-lain kan gitu. Betul. Kalau VM teman-teman masih bisa akses kayak gini, walaupun di AWS, walaupun di GCP masih bisa masuk ke dalam SSH, masih bisa jalankan komen ini gitu. Betul sekali Mas. Nah ini ada sebenarnya di kayak webmin ini yang dijelaskan sama Salma ini kayak kita pernah pakai ya Gal ya. Dulu kita pernah pakai webmin nggak sih Gali pas waktu di JH kayaknya Pak sempat ya. Sempat. Iya, nah webmin ini biasanya di level server yang memang kayak masih belum ngarah ke cloud, itu biasanya webmin. Kita juga sempat pakai sih dulu. Nah, kenapa kita pakai third party juga ya? Ini Mbak apa Mas ya? Mas Salma. Kak aja, Mbak kayaknya. biar aman. Kak aja ya, biar aman ya. Kak Salma ya. Kak Salma. Kenapa kita pakai third party juga? Karena perkembangan teknologi itu cepat ya, kayak Linux juga perkembangannya cepat. Karena kalau kita harus pakai toolsnya sendiri dari Linux, kita untuk belajar ke dalam itu kan lebih lama. Sementara kita harus mengejar waktu. Makanya lebih baik kita menggunakan third party, dan di third party itu udah support untuk beberapa cloud misalnya. Kan nggak mungkin kita pakai AWS, kita harus nge-develop tools AWS gitu ya. Terus nge-develop toolsnya Google gitu. Itu kan sangat takes time gitu ya, takes banget gitu ya. Nah, makanya kita pakai third party untuk memudahkan kita untuk menggunakan untuk
melihat performance dari cloud provider itu gitu ya. Ya, sepakat. Sebenarnya kita itu kalau di zaman sekarang udah dimudahkan banget. Itu kenapa banyak kok lulusan DevOps lulusan dari bootcamp, baru belajar 6 bulan, dia udah bisa langsung masuk jadi DevOps. Itu banyak. Karena mereka nggak perlu belajar kayak gini. Kebanyakan Linux ini di skip. Tapi nanti kita udah pernah ngalami beberapa kali ya, Mas Ip ya. Iya, betul. Ketemu orang lulusan bootcamp, mereka udah paham Kubernetes, udah paham Docker. Ketika troubleshoot langsung ke server, mereka kesulitan. Kayak gitu. Nah, itulah kenapa kita sekarang berangkat dari dasar, dari fundamental Linux kayak gitu. Sebenarnya kalau ngomong tools, ini semua udah bisa diganti semua pakai tools ini. Kita pakai tools yang berbayar. Kalau mau pakai cloud malah lebih enak ya. Betul. Gitu. Tapi nanti teman-teman nanti ada saatnya teman-teman itu ketemu meskipun sudah pakai third party, ada satu case yang itu hanya bisa diselesaikan dengan cara manual. Iya. Nah, ketika itu terjadi teman-teman, nggak ada yang bisa teman-teman lakukan kecuali ya langsung masuk ke dalam troubleshoot, ngelihat pakai komen-komen. Nah, makanya di kelas KL ini itu kita sangat memaksa malah ya memaksa untuk mempelajari Linux, teman-teman. Ya, sepakat. Nah, gitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Mas, sedikit dari Octavian Rizky ya. Output di comment free itu ada matrix atau kolom yang menjelaskan tentang free dan available. Itu bedanya apa? Nah, ini mungkin aku bisa jawab ya. Jadi kalau free itu berarti yang saat itu bisa langsung dipakai. Jadi itu benar-benar kayak nggak ada yang pakai sama sekali, itu free. Biasanya lebih kecil. Available itu biasanya lebih besar karena available adalah kombinasi dari memori yang tadi masih free yang bisa digunakan oleh siapapun ditambah dengan case atau buffer gitu. Jadi case atau buffer itu adalah kayak ada satu aplikasi yang sebenarnya penggunaannya boleh di-kill kapan aja gitu, karena dia cuman untuk mempercepat proses atau speeding up gitu ya, dia pakai tambahan memori atau extra memori, jadi namanya case atau buffer. Itu bisa di-kill. Jadi available itu lebih besar karena dia kombinasi antara free memory dan case atau buffer kayak gitu. Sedikit berbeda emang sih. Oke, ini ada Mas Jeblok ini. Apakah benar seperti ini analoginya masih open source harusnya painful, third party berbayar harus saling mudahkan? Ya benar sih Mas, harus siap painful sebenarnya kalau open source, karena yang namanya open source itu hidup dari komunitas teman-teman. Jadi kalau komunitasnya ada, open source terhidup. Tapi kalau komunitasnya hilang, open source itu pasti hilang, itu sudah bisa dijamin. Tapi ini paling benar dari Gali nih sebenarnya. Third party itu juga painful kan, secara bayarnya. Bayarnya benar. Makanya berapa banyak perusahaan yang harus nambah 20% dari kayak monthly operational cost mereka hanya untuk tools kayak monitoring dan lain-lain, yang mana itu bisa diganti dengan yang gratisan, tapi mereka memilih yang mudah gitu kan. Tapi cost-nya sampai 20% gitu. Itu banyak kok teman-teman akan sering. Betul sekali Mas. Tapi ini Mas Nazir curhat ya? Pembahasan ini sudah mulai ini. Mas Ip, ada yang curhat Mas Ip? Bayar pegawai tuh. Parah Mas Fahmi. Aduh. Oke Mas Ip, kita masih ada satu topik lagi. Masih ada satu topik teman-teman ya. 30 menit di cover aja langsung Mas Ip. Sedikit. Siap. Oke, kita lanjut dulu teman-teman ya materinya. Nanti kita ngobrol di belakang ya. Oke, tadi kita sudah belajar terkait tools manipulation ya, text manipulation. Terus kita belajar juga tools-tools untuk performance and monitoring. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tools terkait networking ya teman-teman. Oke. Nah, kenapa tools networking itu penting ya teman-teman ya? Karena tools networking itu berguna untuk melakukan troubleshoot di sisi network teman-teman. Nanti ketika di real case-nya teman-teman bakalan sangat sering itu menghadapi isu-isu terkait network ya teman-teman. Itu aku jamin sih, pasti bakalan sering gitu ya. Mau di kantor manapun, selama kantornya IT itu pasti akan mengalami isu-isu terkait network gitu ya teman-teman. Nah, tools-tools ini itu digunakan untuk memonitor, mendiagnosa ya, dan men-troubleshoot network connection gitu ya. Nah, dan juga untuk nge-maintaining reliability dan performance daripada network ya, dari networknya gitu. Nah, mungkin nanti untuk tools network ini mungkin teman-teman kalau di real case ya teman-teman ya, itu nanti bakalan sering
menghadapi isu-isu terkait network ya teman-teman, mau itu yang simple ataupun yang advance gitu ya, itu pasti bakalan sering. Dan tools yang akan aku sampaikan ini itu sangat sangat berguna gitu teman-teman ya, karena tools ini nanti yang bakalan sering dipakai di lapangan ya teman-teman. Oke, yang pertama itu ifconfig ya teman-teman. Nah, ifconfig itu komen yang digunakan untuk menampilkan network interface. Jadi dia akan nampilin IP, subnet, MAC address gitu ya, gateway dari Linuxnya teman-teman ya, Linuxnya teman-teman gitu. Nah, tapi ifconfig ini ya teman-teman ya, ini note saja ya, itu sudah di-replace sama IP ya, teman-teman ya, sudah di-replace sama IP. Dan sekarang itu ifconfig itu tidak terinstall secara default di Linux ya. Jadi nggak semua Linux itu bisa teman-teman jalankan ifconfig secara default ya. Jadi ada beberapa Linux nanti teman-teman perlu install ifconfig gitu ya. Nah, penggantinya itu adalah IP ya. Nanti IP itu sebenarnya hampir mirip ya teman-teman ya, hampir mirip. Itu juga sama untuk menampilkan apa namanya, network interface ya, network interface daripada Linux teman-teman gitu ya. Nah, teman-teman bisa pakai komen ifconfig atau IP di Linux teman-teman, itu dia bakalan nampilin semuanya ya, nampilin semua terkait network yang ada di Linux teman-teman gitu. Kemudian untuk meng-assign itu teman-teman bisa pakai ifconfig eth0, terus IP-nya, terus netmax itu teman-teman bisa pakai komen ini untuk ngeset IP address secara statis ya. Kalau teman-teman mungkin ada di sini yang apa namanya dari TKJ gitu ya, atau kuliah IT gitu ya, pasti paham ya konsep dasar networking ya. Jadi kita bisa ngelakuin setting IP address secara statis ya, menggunakan komen ifconfig ataupun IP ini gitu teman-teman. Gitu. Nah, kalau untuk menyalakan, jadi komen ini juga bisa digunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan network interface kita ya teman-teman ya. Untuk menggunakan ini, jadi ifconfig ini interface-nya, terus up. Kalau mau dimatikan tinggal down aja gitu. Nah, eth0 ini dapat dari mana? Nanti teman-teman kalau menjalankan perintah IP itu nanti bakal muncul nama interface-nya. Nah, nanti ini sih itu berbeda ya, berbeda di tiap-tiap Linux, di tiap-tiap interface juga beda-beda. Ada yang mungkin kalau di Ubuntu itu biasanya env apa gitu. Ada juga yang kalau di Debian pakai eth0 gitu-gitu. Nanti bakalan ditampilkan ketika teman-teman menjalankan perintah ifconfig ini gitu. Oke, lanjut. Nah, netstat comment ya teman-temannya. Jadi ada komen selanjutnya namanya netstat ya. Netstat ini juga salah satu tools yang cukup powerful ya, yang dia bakal menampilkan network connection, routing tables, dan juga statistik ya. Jadi ini cukup powerful, dia bisa melihat port yang terbuka juga, itu bisa juga pakai netstat ini gitu ya. Bisa melihat listening port, terus bisa melihat all connection, dan juga bisa melihat connection by process gitu ya. Nah, itu komennya bisa teman-teman lihat di slide gitu teman-teman. Nah, sama seperti sama seperti tools lain teman-teman. Teman-teman bisa sebenarnya sambung ya optionnya ya. Jadi misalnya teman-teman pengen ngelihat listening port, tapi pengen apa namanya melihat connection process, ya pakainya tool np gitu ya. Jadi langsung min tool np, itu bisa langsung teman-teman. Nah, kalau mau ngelihat all ya pakai A. Jadi kalau udah optionnya pakai ini yang nggak usah ditambah A teman-teman. Kalau A kan ngeliatin semua gitu ya. Masih kemarin ada yang tanya Masih terkait kayak gini. Kalau kita VM, kalau kita punya server fisik gitu, contohnya atau VM, enak kan ngecek open port, ngecek netstat dan lain-lain kayak gini. Kalau kasusnya ada di Docker kayak gimana Mas? Kontainer, kan kontainer terus kemudian dia pakai contohnya Alpine Linux, dia nggak punya netstat. Apa yang harus dilakukan supaya dia tahu open port dari si Docker ini kalau ada anggaplah troubleshoot dari sebuah masalah? Kayak koneksi kok nggak masuk ke dalam kontainer ya? Apa portnya salah atau gimana? Nah, kalau di Docker sebenarnya ya Mas El ya, setahu aku itu nanti bakalan kelihatan
ketika kita menjalankan NetStat ini gitu tuh Mas Al. Jadi kita bisa ngelihat juga tuh biasanya ada kelihatan proses listnya itu dari Docker proxy gitu. Jadi kelihatan port ini itu dibuka oleh proses mana. Biasanya itu oleh si Docker gitu ya. Kalau mau melihat port yang terbuka ya teman-teman bisa pakai Docker PS gitu ya. Docker PS kan bisa melihat keadaan Docker teman-teman saat ini gitu ya. Port apa yang teman-teman define gitu ya. Jadi secara default ya teman-teman, secara default itu Linux itu tidak membuka port apapun. Ya. Itu secara default ya, secara default. Kecuali dibuka. Jadi itu basicnya teman-teman. Jadi Linux itu tidak akan membuka port apapun kecuali teman-teman buka. Ya. Gitu. Jadi kalaupun di Docker itu biasanya bakal kelihatan dengan command netstat ini, gitu ya. Netstat bakal kelihatan port mana yang terbuka, nanti kelihatan tuh prosesnya by apa, by Docker proxy gitu misalnya. Itu berarti dari Dockernya yang ngebuka, gitu. Atau bisa pakai Docker PS tadi. Gitu, Mas. Oke, Docker PS juga bisa. Benar, Docker PS juga bisa tadi ya. Oke. TKJ tukang ojek ya. Ya, saya lulusan tukang ojek soalnya, Mas. Dan saya bangga. Oke. Ini ada Mas Endarisa nih. Ada tips saat troubleshooting isu paket loss yang terkadang terkecoh dengan ICMP yang kena limit. Ini mungkin maksudnya kayak kalau lagi ada paket loss, terus kayak trace route, tapi di trace route-nya itu kayak keterangannya time out, padahal itu time out-nya karena emang ICMP-nya di limit gitu. Mungkin kayak gitu nggak ya, Indra Risa Pradana? Kayak gitu nggak ya pertanyaannya? Atau aku salah tangkap nih? Atau ini ada Mas Fahmi Ruswandi juga yang menanyakan hal yang sama. Konteksnya kayak gimana ya? Ya ini aku agak bingung konteksnya. Boleh open mic kok kalau seandainya mau jelasin atau mau tanya langsung. Monggo Mas Endarisa atau Mas Fahmi juga boleh. Nanti ditunggu aja Mas, mungkin lagi typing. Ya. Oke. Ini tapi kadang pakai ternyata kena limit ICMP. Paham. Ya, tapi menurutku kalau udah troubleshooting selevel itu, menurutku semua tools yang disebutkan di sini perlu dites sih. Jadi dan levelnya udah nggak lagi kita pakai tools kayak gini. Kita perlu juga cek kayak TCP DAM-nya, kita perlu cek kayak Wireshark atau apapun yang kita bisa pakai untuk monitor si paketnya untuk memastikan dia putusnya di mana. Jangan-jangan putusnya di device kita sendiri atau semacamnya. Terus TCP DAM di masing-masing device yang dilewati yang masih kita kontrol ya, kayak routernya di kita, switch di kita, atau mungkin ada cross router. Tapi kalau udah dia sampai masuk ke dalam internet exchange, kayak mungkin kalau di Indonesia ada IEX atau masuk ke ODIX atau semacamnya, itu udah agak sulit sih kita untuk kontrol ya, karena kita nggak punya akses ke hop atau ke router mereka. Tapi kalau yang bisa kita pastikan adalah di TCP DAM kita, di sisi device, kemudian yang kita kontrol di data center, di lokal PC-nya atau di servernya, itu semuanya aman secara paket yang dikirim. Terus tes untuk kayak telnet aman, kemudian dicek kayak apa namanya, kayak nanti ada iPerf ya untuk cek bandwidth. Nah, itu nanti sebenarnya bisa Mas buat testing bandwidth sebenarnya. Itu cukup powerful ya nanti iPerf itu. Dan lagi-lagi sebenarnya kalau udah troubleshoot yang level kayak gini Mas Indra Risa sama Mas Fahmi, udah nggak bisa lagi kita cuman cek pakai komen kayak gini. Kita perlu cek juga kayak konfigurasi routernya. Apakah MTU-nya ada masalah? Jangan-jangan ternyata emang masalahnya karena MTU-nya terlalu tinggi atau MTU-nya terlalu rendah gitu. Itu kayaknya topik yang terlalu jauh untuk kita bahas di sini. Betul, itu cukup advance sih. Nah, karena habis Linux kita akan bahas topik networking sih. Jadi mungkin kita akan jelaskan juga tentang apa itu routing, apa itu MTU, apa itu nanti kayak ya IP routes dan semacamnya. Tapi kalau di topik ini kita bahas sampai ke level itu kayak terlalu tinggi kayak gitu. Ya, betul. Ya. Tapi kita punya tools yang dijelaskan itu yang kayak iPerf gitu untuk cek memastikan dari titik A sampai titik B itu sebenarnya aman dan speednya seberapa besar yang open kayak gitu. Mungkin bisa dijelasin Nasib yang terkait iPerf. Oke, tak lanjut dulu ya Mas ya materinya. Ya. Tanggung soalnya.
Oke, lanjut. Nah, ini ada komen selanjutnya itu pakai telnet ya teman-teman ya. Jadi tadi ada juga teman-teman di komen yang yang bilang pakai telnet gitu ya. Nah, telnet ini juga salah satu tools networking ya teman-teman. Yang fungsinya itu untuk mengetes konektivitas ya, konektivitas ke spesifik port. Jadi misalnya kita mau ngetes nih ke satu server ya, alamat IP server gitu ya dengan port tertentu. Nah, itu bisa pakai komen telnet. Nah, caranya itu adalah dengan cara seperti ini ya teman-teman, komennya telnet. Terus nanti ini bisa pakai domain ya, bisa pakai domain ataupun IP ya teman-teman, kelebihan telnet ini ya. Nah, pakai IP misalnya, terus portnya spesifik apa gitu. Nah, ini bisa dipakai untuk port apapun ya teman-teman. Selama masih terbuka, nanti dia bakalan ngasih output connected kalau balikannya ada ya teman-teman. Balikannya ada dari portnya tersebut. Gitu. Ini juga tools biasanya untuk apa ya? Tools pertama yang pasti dilakukan ketika kita melakukan troubleshooting terkait network ya teman-teman. Salah satu tools yang pasti kita gunakan adalah telnet ini. Gitu. Ini berdasarkan real case ya. Gitu. Nah, oke, terus selanjutnya tadi yang seperti kita diskusikan ya teman-teman ya, tadi ada namanya iPerf. Nah, iPerf ini dia untuk nge-measure bandwidth antara dua sistem ya. Jadi dia bertindak nanti sebagai server dan klien. Jadi bisa melihat bandwidth secara real dari satu server ke server lainnya. Gitu. Nah, itu iPerf ini. Nah, ada juga selain iPerf itu ya pakainya ping dan juga traceroute gitu ya. Traceroute itu tuh untuk melihat pakai data kita itu dikirim dari mana ke mana sih. Sampai misalnya kita mau ngehit ke misalnya kita mau buka YouTube ya, ngehit YouTube gitu ya. Nah, dari komputer kita itu ke YouTube itu lewat apa aja sih? Nah, itu bisa dilihat dari namanya traceroute. Jadi sesuai namanya ya, lebih translator ya teman-teman. Tracing, routing. Jadi dia nge-trace route, nge-tracing routing kita kemana-kemana aja sampai ke tujuan kita, misalnya YouTube tadi gitu. Kita lewat mana aja gitu. Untuk teman-teman yang mungkin nggak terlalu paham terkait bahasanya, mungkin contoh simpelnya adalah kalau teman-teman dari kayak analoginya teman-teman dari rumah mau berangkat kerja gitu ya, itu ngelewatin stasiun apa aja, turun dan habis itu naik Gojek ke kantor dan lain-lain. Itu prosesnya itu sama seperti ketika kita mengirimkan sebuah request di internet. Itu dia nanti dari browser kita, dia ke ISP dulu atau ke router yang di rumah, dari router di rumah ke ISP kemudian ke kayak mungkin ke Jakarta, kalau mau keluar negeri maka dia nanti lewat jalur yang di laut dan lain-lain. Itu yang disebut dengan route gitu ya, jalur gitu. Nah, pindah stasiun sama kayak pindah hub, ini kayak kata Pak Mul gitu ya. Jadi hub itu adalah titik-titik router yang kita lewati. Nah, itu nanti kalau di trace route kelihatan sampai di tujuan. Nanti kelihatan kalau ada yang time out atau apa, berarti mungkin kualitasnya kurang oke di sisi network tersebut. Itu menyebabkan jadinya akses pelan. Kalau mungkin teman-teman pernah ngalami akses satu website lambat banget, tapi akses lainnya aman gitu ya. Nah, itu bisa jadi emang ada hub yang bermasalah. Kayak dulu pernah Indonesia sedikit bermasalah dengan koneksi ke Singapura gitu, tapi internal atau di lokal Indonesia itu aman kayak gitu. Itu nanti kelihatan dari trace route gitu. Ya, itu ya Mas ya. Betul analogi sederhananya sebenarnya teman-teman seperti kita naik kereta api dari Jakarta ke Jogja misalnya. Nah, itu kan lihat berapa stasiun kan teman-teman. Nah, analoginya seperti itu. Jadi kita mau ke misalnya Jogja ke Jakarta gitu ya. Itu kan lihat berapa stasiun ya. Bisa jadi kenapa ini kok lambat ke Jakarta? Oh, ternyata di stasiun Purwokerto gitu ya. Di situ berhenti lama. Nah, berarti kan gara-gara itu tuh masalah sama sebenarnya teman-teman. Jadi analogi itu mirip seperti itu sebenarnya. Buat ini analogi bagaimana sebuah data itu terkirim dari satu tempat ke tempat lainnya. Ya, kalau di sisi network sebutannya itu paket ya nanti ya modelnya. Paket. Jadi yang dikirim paket gitu. Betul. Itu sih teman-teman. Nah, iPerf ini sedikit lebih kompleks dari traceroute karena dia juga menghitung kecepatan. Jadi ngitung bandwidth juga, seberapa cepat dia bisa lewat, seberapa besar barang yang bisa dilewatkan di area tersebut. Nah, itu pakai iPerf gitu. Jadi itu kalau traceroute cuma ngecek jalurnya, ping cuma memastikan bisa sampai apa enggak gitu ya. Kalau iPerf ini sampai bisa menunjukkan seberapa besar sih kapasitas kayak
truk atau seberapa banyak penumpang yang bisa lewat di jalur ini kayak gitu. Itu iPerf. Ya. Detailnya. Jadi analoginya itu ya trace route ini untuk melihat jalur-jalurnya teman-teman. Nah kalau ping ini untuk melihat ini sampai nggak sih, ada nggak sih jalurnya misalnya dari Jogja ke Jakarta, ada nggak sih keretanya ke sana gitu ya. Yeah. Nah iPerf ini itu untuk melihat tipe keretanya apa teman-teman, luxury kah atau ekonomi kah. Nah itu ini si iPerf ini. Ya, yeah, dan kita logika sederhana. Iya, dan kita buktikan tuh beneran luxury nggak gitu kan. Betul. Katanya bandwidthnya besar, ternyata kita tes nggak sampai. Nah ini tuh mungkin akan ada yang sedikit bertanya, apa bedanya terus sama speed test gitu kan. Nah ini aku bisa jelasin Mas ya. Nah kenapa iPerf beda sama speed test? Kenapa iPerf beda sama speed test? Sebenarnya alasannya cukup simpel ya teman-teman ya. Speed test itu mengetes bandwidth dari laptop kita atau dari host kita itu ke ISP. Nah, sedangkan iPerf ini itu dia dari komputer kita, dari server ke klien. Jadi bentuknya itu server dan klien, teman-teman. Ya. Jadi 2 titik langsung. Itu bedanya. Ya bisa kayak peer to peer gitu kan ya. Jadi Betul, server to server atau server to klien daripada ke ISP gitu. Betul. Jadi emang berbeda. Jadi jangan kaget kalau teman-teman nanti coba VM-nya di speed test sampai kecepatannya 200 Mbps gitu ya. Tapi pas iPerf ternyata dapatnya cuma 10 Mbps. Betul. Ternyata emang ada limitasi di server tujuan kayak gitu. Betul. Jadi itu wajar banget. Gitu, teman-teman. Oke. Gitulah. ISP. Jadi kalau speed test itu dia misalnya nih dia cuma hit ke vendornya aja gitu ya. Ya. Ini Mas Panji tanya, apakah speed test di Linux itu bisa? Sangat bisa Mas. Jadi speed Sangat test bisa, Mas. Benar. Bisa install speed test CLI yang punyanya Okla ya, itu bisa diinstal di Linux. Itu nanti tinggal dijalankan, komennya cuman kalau udah diinstal nanti komennya cuman speed test CLI kalau nggak salah. Kayak gini kalau nggak salah. Ini nanti dia akan nyari titik terdekat, ISP terdekat, nanti dites dari rumah ke ISP tersebut gitu. Betul sekali. Jadi bedanya itu sama iPerf gitu. Kalau iPerf kita menentukan sendiri tujuannya, bentuknya server to server atau server to client, bisa dari laptopnya Mas Panji ke server yang di kantor atau dari server di kantor ke server yang di kayak cabang perusahaan dan lain-lain. Itu iPerf. Jadi lebih kalau aku selalu nyebutnya kayak peer to peer gitu, jadi lebih enak. Kayak nggak udah termasuk dia menghitung hambatan, dia menghitung juga kondisi lalu lintas jaringannya gitu-gitu. Lengkap, cukup lengkap ini paling lengkap sih. Tapi kekurangannya kita harus install sebagai klien dan sebagai server. Jadi harus install di 2 titik gitu teman-teman. Ya. Jadi nggak bisa di 1 titik aja. iPerf ini akan sangat sering teman-teman pakai kalau teman-teman menggunakan multi cloud strategi, punya AWS, punya GCP gitu ya. Anggaplah database-nya di AWS, database-nya di GCP. iPerf ini yang akan teman-teman gunakan untuk memastikan bandwidth dan konektivitas dari AWS ke GCP aman dan sebaliknya gitu ya. Kecuali teman-teman punya dedicated network yang mana itu sudah dijamin SLA-nya, dijamin juga kayak speed-nya nggak akan turun kayak gitu. Kalau masih pakai public internet, maka perlu sering jalankan iPerf ini gitu. Oke, gitu teman-teman. Ini udah discussion season, Mas. Oke. Nah, ini masalahnya semua pertanyaan yang di chat udah kejawab. Jadi teman-teman ada yang mau tanya lagi mungkin karena udah selesai bisa langsung raise hand aja nggak apa-apa, nggak usah ditulis. Ini Glenn ini masih harus dikerjain nih. Cuman ini Glenn, mute aja Glenn. Mute aja dari tadi. Ayo dong. Tanya Glenn. Glenn, tanya lah Glenn. Mendengar aja aku Mas. Ini ada juga ini Mas, ada Dino. Oh iya. Ada Dino Virgianto L1, kalau nggak salah L1 di Bang Dandi dulu kalau nggak salah. Monggo. Ya, event yang offline udah tanggalnya. Nah, sayangnya belum. Aku besok tanggal 14 baru ke Jakarta untuk finalisasi event offline-nya ya. Termasuk kayak ngobrol tentang venue-nya, seberapa banyak yang bisa ditampung, terus nanti modelnya mau kayak gimana gitu. Besok tanggal 14 baru ketemu sponsor. Kalau yang di Jogja ini malah kayaknya mundur karena yang di Jogja besok akhir bulan masih ngobrol lagi sama bukan sponsor sih, lebih ke venue. Mau ngobrol lagi terkait availability mereka, nampung berapa banyak orang dan lain-lain. Jadi kemungkinan besar cuman 2 itu dulu sementara, yaitu Jakarta sama Jogja sebelum puasa. Kalau mungkin setelah itu bisa banget. Aku pengen banget sebenarnya ngadain yang untuk Jawa Timur ya. Karena cukup ramai. Kalau di grup Jawa Timur tuh nomor 2 terbesar setelah Jakarta.
Terus habis itu mungkin kayak Bali ada kemarin yang request dan lain-lain. Tapi sementara event offline-nya yang terlaksana, yang terplanning adalah Jakarta dan Jogja gitu. Mas Rizky, kalau Jakarta boleh meet up. Semoga ya Mas, aku kayaknya ini bener-bener PP banget. Jadi malam berangkat, terus besoknya langsung ambil kereta malam gitu. Tapi kalau bisa extend nanti aku tak extend. Aku juga ada rencana ketemu sama beberapa orang sih. Gitu. Nanti tak kabari di grup aja, di grup yang Discord yang ini apa DFG Jakarta nanti akan dibahas gitu. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyain. Ini jujur aku merasa juga sebenarnya terlalu dalam topiknya, tapi kalau kita nggak belajar ini nanti pas waktu besok mau kayak fokus di Linux yang advance atau mau bahkan fokus belajar shell scripting atau bash scripting malah bingung nanti. Jadi semua komen ini nanti diperlukan. Ini sebenarnya ada yang kelewat ya, yang penting banget sebenarnya yang memang nggak cukup jadi tentang kayak looping gitu ya Ya, dan ada lain-lain. looping sebenarnya. Itu nanti kita fokuskan di bash script aja daripada Script di sini. aja, betul. Gitu. Karena masih banyak sebenarnya kalau teman-teman ngomong komen yang bisa dilakukan di Linux. Wah, ada nih Mas Haikal. Monggo Mas Haikal, Kepencet kali kayaknya. pencet. Iya, langsung diturunin soalnya. Oke, nah ini seperti biasa adain assignment Mas biar belajar. Nah ini Mas rencananya Nah, nanti atau besok ya, setelah ini materi dikirim, diupload, nanti aku kirim assignment yang bisa teman-teman pelajari di lokal. Nanti aku bikinkan juga sebuah dummy file gitu ya, untuk teman-teman mainan AWK, mainan Grab, dan lain-lain. Nanti aku bikinkan dummy file, kalau mungkin bisa dapat log dari aplikasinya Mas Ibnu ya, yang production Mas Ibnu ya, boleh nanti dikirimkan gitu. Itu udah direncanakan ya Mas Prayogo, nanti kita bikinkan satu file dummy yang bisa teman-teman pakai untuk belajar. Karena tentunya kalau di lokal, kadang-kadang mungkin teman-teman nggak punya log yang besar ukurannya. Gitu. Nanti bahaya, kita Mas. pakai. Bahaya ya Mas, banyak errornya Bahaya. ya. Kenapa Banyak sih error. ini grup ini itu isinya bahaya semua nih? Oh Ditutup iya benar. jangan-jangan. Masalahnya di sini Hati-hati. banyak yang kenal Mas ya, jadi bahaya. Nah, kalau buat tes remove etc boleh nanti pakai servernya Mas Ibnu aja ya. Boleh. Ada yang nanya nih, Mas Dipo. Saya mau nanya Mas, pernah nggak ketemu case di mana prosesnya itu goib? Wah, sangat sering Mas. Misal Ini dari suatu app di kontainer ada miss error karena GPU penuh dimakan sama proses. Tapi sewaktu mau di-kill prosesnya nggak nemu. Di PS pun nggak nemu. Di host nggak nemu. sebenarnya kalau kayak gitu itu malah aku jarang yang nggak nemu prosesnya. Yang ada itu prosesnya menyamar jadi proses lain. Betul. Ini Itu. Setuju ini aku sama. orang-orang yang sudah pernah dikerja di sebuah hosting, mungkin kayak di sini ada Galih dulu ya, lulusan hosting lama kayak aku. Itu pasti tahu banyak klien yang mengalami VM-nya dipakai untuk mining sama hacker gitu ya. Itu benar-benar prosesnya nggak kelihatan banget. Itu bukan goib sih sebenarnya. Jadi prosesnya itu kalau aku ngomong disamarkan menjadi proses yang kayak proses umum, kayak kan SSH atau mungkin HTTP itu kan proses yang umum gitu. Jadi kalau kita lihat di Betul ini Mas ya, Fadil, itu omong as dia, benar. Nggak salah itu. Mongas. Benar banget. Tapi nanti sebenarnya kelihatan kalau kita udah sampai deep dive tadi ya, nanti tuh ada komen-komen kayak sampai gini teman-teman. Nanti ada komen namanya LSOF gitu ya. LSOF nanti bisa lihat detail sebenarnya proses ini beneran mengarahkan ke HTTP server kah atau sebenarnya ini tuh menjalankan sebuah file lain gitu. Terus bisa cek juga kayak tadi ya pakai top, pakai PSaux untuk kelihatan owner yang running siapa gitu-gitu. Jadi sebenarnya mungkin bukan goib tapi dia menyamar jadi proses lain gitu. Jadi menyamar dan sebenarnya ada cara sebenarnya Mas untuk melihat proses itu menyamar atau enggak ya. Jadi teman-teman bisa lihat metrik sebenarnya teman-teman. Jadi teman-teman simpan dulu metriknya beberapa hari. Nah terus teman-teman lihat biasanya service yang menyamar itu dia akan naiknya itu teratur teman-teman, teratur di jam tertentu. Iya benar. Biasanya Karena gitu. mereka remote trigger kan. Jadi mereka itu sebenarnya remote trigger dijalankan di jam-jam tertentu yang biar nggak kelihatan gitu. Betul. Jadi saranku kalau misalnya ada yang seperti itu ya coba teman-teman grab dulu beberapa metriknya beberapa hari, kemudian dianalisa di jam berapa itu traffic itu agak aneh ininya apa namanya anomali gitu. Nah itu baru bisa nanti teman-teman
inspeksi ke dalam servisnya gitu. Karena bisa juga itu disamarkan teman-temannya. Dan juga satu lagi, teman-teman bisa lihat dari nah ini agak advance kalau di Mas El ya. Nggak apa-apa. Ini Tapi topik berarti boleh pertanyaan ya. yang emang advance. Nah, bisa dilihat dari last update dari file itu. Jadi setiap file di Linux itu kan ada Timestamp ya. timestamp-nya ya. Teman-teman bisa lihat timestamp-nya itu berubah atau enggak. Nah, biasanya service atau aplikasi yang diinstal di Linux itu timestamp-nya itu hampir mirip. Ketika teman-teman jalankan apt update gitu, itu kan dia langsung install ya, teman-teman ya. Dan biasanya itu hampir mirip timestamp-nya, gitu teman-teman. Nah, kalau ada satu proses atau satu aplikasi atau tools itu yang dia itu timestamp-nya berubah, itu patut dicurigai. Ya, benar. Nah, ini lucunya dari Gale ya. Kadang kalau kita udah bonding sama server, pakai feeling juga ketemu itu yang goib. Wah, ini beda ini. Another level sini. Tapi emang kayak gitu, Beda, Mas. Jadi kalau kamu udah pernah manage satu server yang sama, dan server itu berjalan selama 1 tahun lebih, kamu manage, kamu monitor, kamu cek health-nya tiap 2 minggu sekali atau apa, ketika ada perubahan, nanti akan kerasa. Karena kayak, oh kemarin kayaknya nggak ada deh service ini. Kok tiba-tiba ada? Kayak kemarin service ini udah kita matikan. Oh kayaknya port ini udah kita matikan gitu. Terus sebenarnya teman-teman dari sisi networking Linux, teman-teman tuh bisa lihat biasanya penggunaan GPU, penggunaan CPU itu pasti berbanding lurus dengan penggunaan bandwidth. Pasti ketika dia lagi tinggi CPU dan GPU-nya, pasti dia ada proses bandwidth yang tinggi dan itu bisa kelihatan kalau teman-teman pakai kayak netstat nanti di grab berdasarkan bandwidth mana proses yang menggunakan bandwidth terbesar. Betul, betul sekali. Nah ini kebetulan karena aku kerjanya dulu di hosting dan sering nemu kasus kayak gini, aku nyimpen cheat sheet, komen-komen yang bisa kita pakai untuk nyari kayak gini. Itu ada. Gitu. Dulu pakai inilah catatan gambar gajah dulu tuh. Pertanyaannya bagus banget sih. Dan sebenarnya ada yang lebih bahaya lagi teman-teman. Kalau mungkin itu bisa di-kill nggak masalah ya teman-teman. Ada namanya itu. Ya. Ini ada namanya virus itu udah lebih advance teman-teman. Nah ini kenapa sebenarnya teman-teman sedikit intermezzo ya. Kenapa kemarin gambar dari event ini tuh pakai logo hacker, nah karena Mas Ibnu tuh nggak mau provide gambar, enggak. dia ngomong nggak punya gambar. Sama sebenarnya Mas Ibnu ini bukan orang DevOps. Teman-teman kalau pengen tahu dia ini sebenarnya emang bukan orang DevOps. Mas Ibnu terus Pak Mulyadi ini sebenarnya orang security, jadi dia lebih paham lah. Jadi dia sebenarnya pelaku yang bikin aplikasi-aplikasi goib tadi. Fitnah kali ini Mas. Itu bisa jadi tadi yang di servernya Mas Dipo. Yang di servernya Mas Dipo itu aplikasi Mas Ibnu bisa jadi Mas. Ya, itu emang dia dulu kayak gitu kelakuannya. Oke, teman-teman kita udah di ujung acara ya, udah 3 menit lagi. Thank you banget yang udah join. Kemudian sorry ya kemarin 2 minggu sempat off karena akhir bulan, kayaknya enak untuk liburan. Mas Ibnu liburan nggak tahun baru? Oh, tidak Mas. Gak apa-apa Mas, gak apa. Namanya untuk perusahaan ya Mas ya. DevOps mana boleh libur ya Mas ya. Oke. Ini Mas Ibnu boleh dipromosikan sosial medianya, siapa tahu dapat jodoh. Ya teman-teman kalau mau keep in touch bisa ini ya, bisa lewat LinkedIn atau sosial media lainnya, bisa email juga. Tuh aku sesuai nama itu bisa teman-teman lihat di slide gitu. Itu aja sih. Ya kalau ada yang mau ketemu langsung sama Mas Ibnu, kalau yang di daerah Jawa Tengah atau Jogja silakan datang ke kopian andalan kami di setiap hari Jumat Mas Ibnu ya. Nanti ada kopian andalan, nanti di Congcat, nanti silakan dicari kopian namanya Kobesa, itu pasti ada Ibnu Islami Harahap di pojok kanan depan. Nah, itu pasti ada ya nanti teman-teman kalau mau ketemu offline. Berarti besok Mas Ibnu ya? Ya, boleh besok. Ya udah, thank you teman-teman udah join. Ini nanti tolong ditunggu, biasanya rekamannya itu jadi sekitar beberapa jam setelah selesai karena rekaman dari Google. Nanti kalau udah aku upload ke Google Drive, aku kirim ke grup teman-teman. Thank you yang udah join. Nanti kita kabari lagi untuk next session ya. Thank you everyone. Sampai ketemu. Thank you Mas Ib. Thank you Mas. Selamat lanjut lembur Mas Ib. Tidak bye. Oke. Wait, tak matikan recording. Thank you, sama-sama Rahmi. Oke, bye Mas Ib. Thank you. Thank you Mas.